Selamat malam Bapak Ibu semua sejagat raya dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di segmen kita BTS Business Talk Channel. Nah, Oke. teman semua, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sudah telepon dia dari beberapa hari yang lalu. Nah, spesial padet banget lagi roadshow, Pak ya. Ya, Roadshow betul. online. Betul, Bro. Ya. Nah, di sini saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang bisnis, kurang lebih sekitar 16 sampai 18 tahun berbisnis yang bertubi-tubi ditimpa kesulitan, kesulitan. Nah, teman-teman di sini kita akan bicara bagaimana menghadapi atau menjalankan bisnis saat gagal. Banyak sekali orang mau bisnis takut gagal. Nggak sedikit juga orang yang sudah bisnis 5 tahun, 10 tahun gagal jadi karyawan lagi. Luar biasa. Betul. Nah, di sini ada Bapak Agustin Nadi. Ya, halo. Silakan Pak. Oke, halo teman-teman. Ini kita sebutnya apa nih? Teman-teman BTS ini apa nih? Para fans BTS ya. Business Talk Channel ya. Ada saran-saran mungkin pada Oke. teman-teman kalian bisa komen. Iya, betul. Boleh nih para penikmat BTS ya, Business Talk Channel. Mungkin apa ini untuk para fansnya disebut apa? Gitu ya. Atau Oke. apalah gitu. Siap, Mas Aldi. Siap. Agus, terima kasih telah datang dalam segmen ini. Ya. Walaupun saya tahu jadwal sangat padat banget Pak Agus Betul, ya. betul. Menyempatkan. Ini juga karena request dari teman-teman Pak. Luar Jadi biasa. di Instagram tuh ada yang DM kita itu bahwa jangan bicara soal konsep bisnisnya aja dong katanya. Ya. Bagaimana kalau orang yang gagal dalam bisnis Iya, gitu kan? iya. Itu nggak sedikit pula. Nah, bicara soal kegagalan bisnis nih Pak Agus, ada nggak sih? Kenapa sih bisnisnya bisa gagal? Apa dia salah langkah? Apakah dia nggak punya modal? Apakah kurang modal? Kira-kira tips apa agar kita bisa antisipasi kegagalan ini dalam bisnis Pak Agus? Ya. Bisa nggak kasih tahu teman-teman semua? Oke, thank you Mas Aldi ya. Siap, Pak Agus. Luar biasa. Terima kasih ya undangannya, dan ini adalah kesempatan dan sebuah peluang yang luar biasa dan sebuah kehormatan juga untuk saya bisa bincang-bincang di BTS ya. Nah, Ini BTS ini biasanya kan yang kita dengar apa? Korea ya. Ya, tapi di sini yaitu Business Talk Channel, luar biasa. Dan semoga acara ini ya bisa menyuguhkan manfaat kepada siapapun yang memang membutuhkan informasi tentang tentang bisnis, terutama network. Nah, menarik sekali yang disampaikan Mas Aldi tadi. Banyak orang yang berhasil ya di bisnis network ini, banyak menghantarkan insannya atau mitranya menuju ke jenjang kesuksesan yang luar biasa. Namun tidak sedikit pula yang mereka gagal gitu. udah oke, Betul. sampai di tahap oke, Gagal dan dia coba gagal lagi gitu ya. Oke, hari ini saya ingin sharingkan ke teman-teman semua, ke para instan sukses mulia BTS ya, bahwa kira-kira apa sih yang membuat orang gagal di bisnis, terutama di bisnis network marketing, Mas Aldi. Ya, kalau sukses, bagaimana mereka sukses, banyak lah. Mungkin ini juga jadi salah satu. buat mereka Betul. ya. Dan bisa jadi kebalikannya adalah kunci kesuksesan sebetulnya untuk di bisnis network marketing. Nah, kalau ditanya kemarin mungkin ada nggak 10 kegagalan gitu ya. Sebenarnya untuk kegagalan. iya, gitu, Pak. sebenarnya kalau ditanya 10 Mas, kalau kita mau bahas ini lebih dari 10 Mas. Ibu. Banyak sekali yang faktor yang menyebabkan para pemain network marketing itu gagal. Ya, mungkin hari ini kita tidak bahas peluang bisnis di network marketing. Sudah terbukti hari ini banyak industri network marketing ini sebagai industri yang sudah mulai dilirik oleh anak-anak muda, generasi milenial atau generasi Z gitu ya. Banyak sekali yang hari ini menjalankan bisnis network marketing dan mereka berhasil. Dan dijadikan profesi. Betul, dijadikan profesi. Nah, namun banyak yang belum tahu bagaimana ketika mereka jalankan dan mereka gagal. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman semua, sahabat semua di sini, ada 7 ya kegagalan. Walaupun tadi saya bilang kalau ditanya 10 bisa lebih dari 10 nih, saya sebutkan. Namun di kesempatan kali ini saya ingin sharingkan kepada kita semua apa penyebab kegagalan. Saya ingin sharingkan ada 7 kegagalan. Ya, yang pertama Mas Aldi, ya ketika dia
gagal dalam industri network marketing, kita tidak bicara bisnis konsep lain ya. Kita bicara konsep dengan network marketing. Ya, yang pertama adalah Mas Aldi, dari 7 ini yang akan saya sharingkan, yang pertama adalah mindset. Ya, paradigma dan sudut pandang orang tersebut ketika dia menjalankan bisnis network marketing. Banyak mereka langsung menjalankan bisnis network marketing dengan paradigma yang tidak tepat, sehingga ketika dia jalankan Mas Aldi, mungkin sebelumnya dia belum pernah menjalankan industri network marketing, lalu tiba-tiba terjun di industri network marketing, paradigmanya tidak tepat Mas Aldi. Gitu. Ngaruh banget mindset ya. Betul. Ya. Tidak tahu nih bisnis untuk mau kemana. Betul. Dan konsepnya seperti apa Mas Aldi? Itu yang mereka belum pahami, sehingga penting sekali paradigma di sini di awal mereka harus pahami dulu, resapi dulu ini konsep bisnis ini mau kemana, konsep bisnis ini mau kemana, sehingga teman-teman yang sekarang mungkin sedang mau mencoba untuk menjalankan industri ini, pertama paradigma. Jadi teman-teman semua itu nomor 1 adalah mindset lah. Mindsetnya. Saya selalu sampaikan analogi sederhana kalau kita tentang mindset ini ya. Kenapa orang akhirnya gagal? Karena mindset ini seperti kita terjun payung Mas Aldi. Oh iya, terjun payung. Itu kalau terjun payung parasutnya tidak terbuka gimana? Tewas ya. Tewas pasti. Nah, paradigma atau sudut pandang ini seperti parasut. Kita harus terbuka dulu. Ya, harus terbuka parasut itu sehingga kita bisa mengontrol semua. Nah, termasuk paradigma dalam bisnis. Itu poin 1. Poin 1 adalah betul. Paradigma. Jadi, pahami dulu industri network marketing itu berbeda dengan industri bisnis konvensional pada umumnya. Sehingga kita bisa belajar dulu, ya. Kita bisa pahami dulu konsepnya. Ya. Maka di sini pasti banyak sekali media untuk kita mengetahui itu network marketing itu kemana. Itu Mas Aldi. Cuman kan kebanyakan orang nih Pak, mungkin ketika dia ditawarin untuk masuk ke industri network marketing kan, dia kan nggak tahu apa-apa mengenai industri ini Pak. Bagaimana tipsnya biar dia langsung membuka mindsetnya, atau ada coaching, ada akademinya lagi gitu. Mungkin kan yang ditanya teman-teman itu, ada yang diajakin bisnis network tapi orang yang mengajak pun nggak bisa menyampaikan mindsetnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan paradigma yang tepat? Ya, ada beberapa cara sebetulnya. Yang pertama, kita harus miliki pengetahuan tentang bisnis ini, industri ini. Kita harus memiliki pengetahuan. Kita harus lihat situasi, ya, analisa situasi. Kira-kira industri ini tepat nggak ya gitu? Ya, ini untuk merubah paradigma Mas Aldi. Lalu yang ketiga, saat Anda rubah sudut pandang. Jadi ada 3 untuk kita bisa memperbaiki paradigma kita. Yang pertama tadi miliki pengetahuan. Ya, kita harus memiliki pengetahuan tentang industri ini. Ya, konsepnya dan sebagainya. Benar-benar harus dipahami. Lalu yang kedua, kita harus analisa situasi terkini. Tepat apa enggak? Betul. Dan di luaran seperti apa? Industri ini gimana kira-kira bisa menghantarkan saya nggak untuk sukses? Dan yang ketiga, ubah sudut pandang. Nah, itu 3. Bagaimana kita memperbaiki paradigma Mas Aldi. Berarti itu adalah salah satu tips daripada mindset sendiri ya. Ya. Teman-teman harus mengubah pertama paradigma tadi. Peluangnya tepat atau tidak. Habis itu Pak Agus. Betul. Lanjutnya Pak Agus. Nah, yang kedua Mas Aldi. Yang kedua adalah banyak teman-teman itu ketika tadi paradigmanya keliru, dia satu lagi menjalankannya keliru. Dia cara menjalankannya salah. Karena modal semangat, ya, karena modal latah, sehingga saat dia menjalankannya salah, keliru. Akhirnya apa? Banyak orang negatif terhadap industri network marketing karena ini, yang kedua ini salah satunya. Karena menjalankannya tidak tepat. Ya, salah menjalankannya. Jadi bagaimana agar kita terhindar daripada ini? Maka kita harus pahami bagaimana langkahnya. Ya, betul. Mungkin kalau di dalam industri network marketing kita kenal, kita harus mulai bagaimana menyusun daftar nama, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara kita mempengaruhi orang, bagaimana cara kita meng-closing. Jadi yang kedua ini sangat penting Mas Aldi. Banyak orang yang salah dalam menjalankan. Keliruan ya, keliru mereka menjalankannya. Betul. Tapi industri network marketing itu sekarang tuh udah lebih lebih relevan lah untuk dijalankan banyak orang, karena banyak sekali teman-teman semua nih
perusahaan network marketing ini benar-benar menyediakan pelatihan, tepatnya di perusahaan bagus juga ya untuk kita. Pelatihannya sudah disediakan di muka paradigma, jadi mungkin udah sangat disupport lah gitu Pak ya. Betul. Ya, itu yang kedua. Keliru dalam menjalankannya. Dan yang ketiga Mas Aldi, yang ketiga adalah orang tersebut, para mitra tersebut karena mungkin ya, maaf ya Mas Aldi, pengalaman di industri network di perusahaan sebelumnya ya belasan tahun. Yang ketiga ini yang sangat banyak tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Siap, kacamata kuda. Iya, tidak mau Jelek, belajar. saya paling keren. Betul. Dia merasa kebesaran dia ya, bukan kebesaran tubuhnya ya. Kebesaran nama dia, prestasi dia dan sebagainya dia bawa tuh. Artinya, wah saya ini sudah pernah sukses ya. Udah penuh gelasnya. Iya, udah penuh, betul sekali ya. Maka tidak mau belajar. Itu kunci kenapa orang bisa gagal di industri network marketing, karena mereka tidak mau belajar. Padahal mungkin dia sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan yang tepat barangkali, tapi tidak mau belajar, tidak mau beradaptasi, ya, tidak mau menyesuaikan gitu. Sehingga apa? Banyak poin-poin yang berbeda yang sebelumnya dia dapatkan di perusahaan sebelumnya, tapi karena tadi tuh dia tidak mau belajar, sehingga akhirnya dia gagal. Akhirnya dia akan mengatakan, oh bisnis ini susah. Ya, padahal dia sendiri yang tidak mau menyesuaikan, tidak mau beradaptasi, tidak mau belajar. Gitu. Akhirnya dia gagal lagi. Gagal lagi. Nah, yang keempat Mas, yaitu ini yang paling penting. Apa tuh? Yang paling penting ini. Harus orang tahu. Yang paling penting. Kenapa? Mungkin dia mindset udah benar, cara jalankan udah benar ya. Lalu tadi itu dia pembelajar orangnya. Tapi yang keempat ini Mas, dia salah memilih perusahaan. Wah. Ya, salah memilih perusahaan. Kenapa? Banyak hari ini kemarin ya mengatakan dari Kementerian Perdagangan ada dari 200 perusahaan ya yang legal terdaftar. Itu ada lebih dari 200. Dan ini menarik sebetulnya karena bisnis network marketing berkontribusi lebih dari 16,5 triliun ya. 16,5 triliun di tahun 2019. Nah, Mas Aldi, banyak sekali perusahaan yang sekarang tidak terdaftar di asosiasi dan juga tidak terdaftar di Kementerian Perdagangan. Melalui forum ini Mas Aldi, ini juga bisa jadi ajang kita kampanye kepada masyarakat untuk kita bisa cerdas dalam memilih peluang bisnis terutama di network marketing agar kita tidak terjebak, agar kita tidak menjadi korban selanjutnya dalam praktek-praktek network marketing yang keliru. Kenapa di poin keempat ini saya bilang banyak kegagalan para pemain network? Keempat ini adalah salah memilih perusahaan karena banyak di luaran praktek sistem piramida, money game, skema Ponzi ya yang hari ini luar biasa dan rame dan selalu berubah wujud. Ya. Siap-siap ditinggalin temen Pak. Kemarin saya sempat sharing Pak Gus dengan Mas Dana Kurniawan. Betul. Dia kan juga mengumpulkan network udah luar biasa juga kan. Betul. Dan dia sempat sampai dimusuhin Pak karena ambil langkah yang seperti ini. Ya. Semoga ini acara kita ini bisa menjadi ajang untuk melalui acara ini untuk kampanye, Mas. Betul. Sehingga teman-teman yang hari ini sedang mencari peluang ataupun yang sudah terjun di industri network marketing, maka Anda bisa pelajari, Mas Aldi ya. Mas Aldi, saya ingin berikan tips ya kepada kita semua. Boleh Pak, boleh banget. Ya. Berikan tips kepada kita semua bagaimana kita ketika Anda ingin mencari perusahaan yang tepat. Karena tadi poin keempat, kegagalan itu karena salah memilih perusahaan. Sehingga di segmen ini saya ingin berikan tips juga. Bagaimana Pak? Kiat-kiat saya untuk memilih perusahaan yang tepat. Yang pertama, teman-teman semua, ini ada 4 ya. Selalu saya ulang-ulang, selalu saya infokan ke teman-teman semua. Kalau Anda ingin terjun ke industri network marketing, lihat 4 poin ini. Pertama, apakah produknya Anda suka? Apakah produknya Anda butuhkan? Produknya bermanfaat atau tidak? Ya, legal nggak? Secara kesehatan, misalkan aman tidak? Dipakai oleh tubuh kita, dikonsumsi dan sebagainya. Betul? Ini yang pertama. Lalu harganya gimana? Kompetitif tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, Mas, Anda percaya tidak dengan manajemennya? Bagaimana manajemennya ini amanah tidak?
profesional tidak. Dia fokus terhadap membangun legalitas perusahaannya tidak. Ya, bukan hanya mengambil keuntungan semata. Lalu yang kedua ini juga harus lihat visinya sama nggak dengan Mas Aldi. Mas Aldi ini terjun di MLM ini misalkan, iya, sejalan nggak dengan Mas Aldi? Kalau tidak Mas, itu pasti akan terjadi banyak gesekan. Ini yang kedua Mas. Yang ketiga yang tidak kalah penting, kemarin di sesi kemarin ya, bagaimana konsep kita yang kita sodorkan adalah konsep sharing ekonomi. Maka yang ketiga adalah bagaimana sistem bagi hasilnya, marketing plan-nya. Ya, diakui tidak, legal tidak. Ya, ada tadi tuh, ada unsur skema money game tidak, merugikan tidak, berpihak tidak kepada Anda semua. Betul. Ya, dan yang keempat adalah ada dukungan tidak, perusahaan ini menyiapkan wadah edukasi tidak, ya kan? Sehingga Anda yang baru pertama kali terjun di industri ini, Anda tidak buta, Anda diajarkan, Anda diberikan pelatihan. Bina lah Pak ya. Betul, bukan dibinasakan. Ini luar biasa. Ya, jadi ini yang poin keempat ini. Oke, Mas Aldi, Yes. luar biasa. Lanjut ke poin 5 Pak Agus. Ya, Mas Aldi, seperti tadi yang sudah kita bahas di poin 4 adalah kegagalan para pemain network. Salah satunya adalah karena ketika mereka salah memilih perusahaan. Salah Ya, dan tadi ada 4 tips tuh, bagaimana Anda memilih sebuah perusahaan yang tepat untuk Anda jalan. Nah, yang kelima ini, Mas Aldi, tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena yang kelima ini juga banyak menjadi faktor kegagalan para pemain network dalam menjalankan bisnisnya. Apa itu yang kelima? Yaitu ketergantungan terhadap upline. Tergantungan terhadap upline. Mas Aldi perlu diketahui ya, banyak mungkin karena sudah sudah sangat cocok dengan upline gitu. Jadi kemana dia ngikut. Betul. Berarti kalau seperti itu dari mindset pun udah pasti salah Pak ya. Dari Itu paradigma atau Betul. Mungkin ya secara sisi positif mungkin ada karena dia menjadi tim gitu ya. Pokoknya manapun ikut gitu ya. Tetapi ternyata ini yang menyebabkan dia tidak bisa mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Kenapa? Dia selalu dibayang-bayangi oleh upline. Ya, dan ini menjadi hal yang menurut saya banyak sekali terjadi di industri network marketing. Yes, betul. Sekarang. Setuju banget Pak Gus. Betul. Sehingga ketergantungan terhadap upline ini menjadi penyebab kegagalan para pemain network Dalam bisnis tersebut. Betul. Dan banyak upline-nya sendiri ketika dia memang tidak memegang teguh prinsip itu ada industri latah namanya. Latah. Kenapa? Hari ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan network marketing, baik yang legal, baik yang tadi money game dan sebagainya. Sehingga si upline ini dia akan berpindah-pindah. Nah, si downline tadi, si pelaku yang tadi itu yang kenapa dia gagal karena dia pun ikut pindah ke sana kemari masalah. Karena ketergantungan dengan upline. Betul. Padahal dia sudah paradigmanya sudah tepat, barangkali jalankannya sudah benar, terus perusahaan yang dia pilih sudah benar barangkali. Kadang orang nggak sadar juga sih Pak Gus ya. Betul. Nggak sadar kalau dia itu tergantungan sama upline gitu. Iya, gitu. Itu yang kelima Mas Aldi. Okay. Nah, yang keenam ya itu tadi. Ini masih berkaitan dengan yang kelima sebetulnya. Dia ketergantungan kepada upline, sehingga yang keenam ini dia jalankan bisnis itu karena tidak fokus. Maksudnya gimana tuh Pak? Tidak fokus. Artinya baru beberapa bulan dia bangun. Padahal di industri ini tentu tidak ada yang simsalabim jadi gitu. Dia harus proses dan sebagainya. Iya kan? Dan bangun aset bisnis itu ya, bagaimana membangun jaringan sumber daya manusia di dalam jaringan dia. Nah, ketika dia tadi poin kelima dia lakukan, sehingga akhirnya apa? Dia tidak akan fokus. Mungkin bisa jadi dia masih jalankan di bisnis yang sekarang, tapi karena tadi tuh latah tadi upline-nya jalankan bisnis lain, terjadi ketidakfokusan. Nah, ini yang menyebabkan salah satu faktor kegagalan dalam bisnis ini. Luar biasa. Nah, yang terakhir Mas Aldi, yang terakhir nih, ini yang menjadi salah satu penyakit menurut saya, dan ini mungkin juga banyak tidak disadari oleh para pemain network marketing. Yang ketujuh ini apa? Mereka terlalu percaya dengan namanya Nah, aja nggak instan ya. Instan aja sebut tuh. merah. Oh iya. Ntar disensor. Disensor gitu ya. Padahal mie instan aja harus diproses dulu Pak ya. Betul. Dibuka, direbus, Betul baru.
Nah, banyak yang mereka gagal Mas Aldi karena mereka tidak tahan dengan proses, tidak tahan dengan sebuah proses untuk membangun sumber daya manusia, jaringan, ya. Mereka terlalu yakin bahwa hasil itu bisa instan. Karena memang gini Mas Aldi, mungkin Mas Ali pernah juga mungkin di prospek ya. Pernah Pak, pernah banget. Ditunjukkan, wah dalam sebulan, dalam 2 bulan, 3 bulan ya kan. 1 minggu sekian. Betul nggak? Sekian. Nah sehingga dia akan, kenapa dampaknya yang terjadi ketika dia terlalu yakin dengan hasil instan? Dampaknya adalah apa? Ketika dia berusaha dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dapat hasil, akhirnya apa? Kecewaan. Hancur. Muntaber. Mundur tanpa berita. Ya kan? Mundur tanpa berita. Nah, jadi Mas Aldi, kita harus yakin, harus percaya bahwa di industri marketing ataupun di bisnis apapun, kita harus yakin ada proses. Yes. Yang harus dilalui di jalan. Pasti ada Betul? proses Pak, betul, setuju Pak. Harus berdarah-darah dalam bisnis. Nah, maka nanti mungkin di segmen selanjutnya kita bisa bahas bagaimana sebuah penyakit ya. Yes. Penyakit dalam industri network marketing gitu ya. Dan ini kebanyakan Mas Ali sekali lagi itu selalu disuguhkan bagi kepada pemain network ya. Itu konsep money game tuh. Nah, ini yang kasihan Pak Ini ya. kayaknya perlu kita bahas nih Mas Ali. Perlu, pasti ada topik sendiri Pak. Ya, teman-teman. Maksudnya kenapa? Itu mereka hari ini banyak menjamur ya industri yang dengan praktik money game, dan itu menjadi input kepada pemain network yang mungkin baru bergabung, baru terjun dengan hasil instan gitu. Anda nggak perlu ngapa-ngapain dapat uang. Nah ini calon korban lah gitu. Calon korban kekecewaan, ya kan? Ya, jadi gitu Mas Aldi. Ya. Ada 7 tadi yang saya sampaikan. Mungkin sebetulnya ada banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Nah, para pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan video ini, dari 7 tadi tuh ya, bagaimana tadi mindset yang tidak tepat, lalu cara menjalankannya tidak benar, lalu Anda tidak mau belajar, lalu salah memilih perusahaan, lalu yang kelima ketergantungan terhadap upline, lalu yang keenam tidak fokus, dan yang ketujuh tadi adalah Anda terlalu yakin dengan hasil instan. Nah, para pemirsa mungkin yang tahu di luar poin tadi, boleh kasih komentar. Iya, kasih komentar ya. Kasih komentar. Mungkin Anda adalah pelaku di industri network marketing yang menjalankan bisnis network marketing yang mungkin pernah gagal, dan menurut Anda itu adalah Anda pernah alamin di luar dari 7 poin tadi, boleh masukkan. Boleh banget. Nah, bagus loh ya. Jadi thank you. itu adalah 7 dari penyebab kegagalan dalam bisnis network marketing. Dan ini masih banyak lagi Pak ya. Kalau kita kupas tuntas nggak tahu sampai jam berapa nih Pak kita Pak. Banyak sekali. Nah, tadi seru tuh Pak topik tadi Pak. Jadi banyak sekali yang salah paham terkait perusahaan network marketing atau bisnis, bisa kita affiliate marketer lah gitu kan, bahasa asiknya anak muda sekarang nih Pak, dengan konsep money game. Ya, mungkin kita bisa bahas Pak. Ntar saya bisa kontak lah apa lagi lah. Tapi teman-teman harus subscribe dulu dong Pak. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Yes. Subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kita semua. Teman-teman luar biasa nih Pak sekarang. Kita juga ada giveaway Pak. Oh, kita ada giveaway untuk yang nonton ini bisa screenshot, posting di Instagram, story Instagram, tag Shannon. Nah, nanti akan ada giveaway juga Pak. Keren. Keren kan? Nah, oke, bagus. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Mas Aldi. Jangan mungkin mampir ke sini Pak. Siap, terima kasih. Ya sering-sering lah mampir. Teman-teman butuh edukasi nih. Ya pastinya. Nah mungkin sebagai kesimpulan Mas Aldi, ya di kesempatan kali ini, mungkin ini ada pesan komersil kan? Boleh kan? Boleh. Ya karena apa? Yang tadi saya sampaikan mungkin jadi penilaian teman-teman untuk mempelajari. Nah, pertanyaannya, mungkin para pemirsa nanya, terus apa dong yang tepat Pak? Terutama poin tadi, salah dalam memilih perusahaan. Nah, mungkin pemirsa tanya, atau teman-teman yang sedang menonton ini tanya, terus yang tepat ini apa, bisnis apa? Mungkin kita bisa rekomendasikan ya. Ada perusahaan karya anak bangsa, mungkin nanti kita bisa buka segmen khusus ya. Bisa. Perusahaan karya anak bangsa yang sekarang sedang ngehit ya. Di 2019 kita sudah menjadi trade center untuk bisnis yang luar biasa ya, ada lebih dari 800 miliar omset. Wih,
dan sudah mengantarkan ribuan orang, Anak muda lagi. anak muda. Nah, ini Mas Aldi, pesan saya teman-teman, mungkin yang komen di bawah ini banyak sekali mitra-mitra daripada perusahaan ini. Betul, Nah, banyak banget Pak. Nanti silahkan sebutkan nama Anda, kota Anda, dan tanya kebutuhan Anda. Nanti bisa akan dihubungi ya oleh yang Betul. para mitra kita yang sedang menonton ini. Banyak sekali bisa dibantu teman-teman semua. Mungkin itu pesan terakhir dari saya. Terima Thank you. kasih Pak Agus. Terima kasih Mas Aldi. Jangan kapok pengen kesini Pak Agus. Oke, Minum luar dulu biasa. kopi ya Pak Agus. Siap. Gitu, Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sahabat BTS Pak. Sahabat. Oke, terima kasih Pak Agus, terima Terima kasih kasih. teman-teman semua yang ada di sini. Semoga 7 tips anti kegagalan dalam bisnis ini bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Agustin Adi ini. Oke, saya Aldi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sebat atau sahabat BTS di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Salam sukses mulia, luar biasa dahsyat. Yes, yeah. Woo!